kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan untuk pewartaan sabda. Bapa di dalam surga, terangilah kami dengan roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami baca dari kitab suci dan yang kami dengar sebagai khotbahnya memberikan kepada kami pemahaman tentang kehendak Tuhan dan apa yang kami harus lakukan. Dan kiranya firman-Mu merupakan patokan-patokan yang dapat kami pedomani. Kami menyerahkan pelayanan ini untuk kemuliaan Kristus Tuhan kami. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Mazmur 43 ayat 1. Berilah keadilan-Mu kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa tahun lalu saya memimpin kebaktian Natal dari perusahaan-perusahaan minyak dibuat di Jakarta. Mungkin karena latar belakang saya dulu adalah anak dari keluarga orang minyak di Caltex, maka saya sering memimpin perayaan Natal orang-orang minyak. Setelah kebaktian selesai, saya diperkenalkan oleh salah seorang pimpinan di perusahaan minyak pada seorang wanita muda. Dia katakan kepada saya, orang ini bahasa Inggris, Pastor Wane, I would like to introduce you to this lady. Oh, okay, saya bilang. Saya kasih tahu nama saya, I'm Pastor Wane. Lalu dia bilang sama saya, nice to meet you. My name is Marty Saklitinov. Saya nggak begitu dengar. Excuse me, Marty Saklitinov. Oh, you come from Yugoslavia? No. From Romania? No. From Russia? No. Where you come from? Haha, dia ketawa. I'm come from Sleman. Excuse me, dari Sleman? Lalu dia bahasa Indonesia, nama saya ini Smarty, Pak. Gabungan nama orang tua saya. Oh, apa gabungannya? Sumartono dan Mariati. Sehingga dipanggil Smarty. Saklitinov itu dari mana itu? Itu tanggal lahir saya. Sabtu Kliwon 3 November. Oh, nice to meet you. Pastor, I have a big problem. Wow, what kind of problem is that? Saya ini berpacaran sudah 4 tahun dengan seorang pemuda dari Medan.
Medan, orang Batak? Ya. Oke. Orangnya dari sini. Ada Pak. Dia panggil, darling, darling. Datang. Orangnya gagah. Seorang insinyur pertambangan, master dalam bidang geologi. Dia seorang geologist. Kemudian saya perkenalkan diri, saya Pendeta Wanei, JPHT, dia bilang. Maaf, siapa namanya? JPHT. Orang Batak tidak ada nama JPHT. Ini maksudnya nama Anda. Itu nama saya, Pak. Tapi itu singkatan. JP, J itu James, P itu Pandapotan, H itu Hasiholan, T itu Tinambunan. Oke. Terlalu panjang Pak kalau disebut. Jadi panggil saya JPHT. Di perusahaan saya dipanggil JPHT. Oke. Saya 3 bulan lagi akan ke luar negeri untuk kerja di Houston kira-kira 2-3 tahun. Ini persoalannya Pak. Saya kehilangan harapan. Masa saya mesti tunggu 3 tahun lagi baru dia pulang dan kami menikah? Saya tanya sama JPHT, Hatta Batak boy abang, bisa bahasa Batak? Bisa. Sadia umurmu, berapa umurmu? 36. Jadi kamu pulang nanti kira-kira umur 40 tahun. Ya itulah persoalannya. Begini, saya kasih tahu. Kamu dari gereja mana? Saya HKBP. Smarty dari mana? Saya GKJ. Oke. Dalam adat Batak itu, saya ceritakan sama Smarty. Ada 3 proses dalam perkawinan. Pertama itu semacam pertunangan. Itu namanya martupol. Martupol itu adalah acara mengikat janji. Oh begitu ya Pak Pendeta. Kamu nggak pernah cerita sama saya? Dibilang sama si JPHT. Setelah mengikat janji, dibicarakan martonggok raja. Artinya bagaimana acara resepsinya. Nah di situ juga dibicarakan soal biaya-biaya. 2 minggu sesudah itu diberkati perkawinannya, dipasu-pasu. Oh, so simple, dia bilang sama si JPHT. Yes, it is simple. Kenapa kamu nggak lakukan? Dan itu hanya dalam 1 bulan persiapan bisa dilaksanakan. Tidak lama kok itu. Nah, setelah kamu menikah, 3 bulan kemudian kan kalian sudah jadi suami istri toh. Lah kamu pergi ke Houston, istrimu bisa kau bawa. Atau dia tiap-tiap 3 bulan pulang ketemu. Dia bilang sama saya, no, I have a hope. Sekarang saya punya harapan. Just do it, saya bilang, lakukan aja. Begitu ceritanya. Kemudian saya tidak pernah ketemu lagi sama orang ini. Beberapa tahun kemudian saya lihat dia di gereja sudah bawa dengan seorang anak kecil. Mereka sudah menikah, mereka punya anak, mereka baru pulang dari Houston setelah kira-kira 3 tahun bekerja di sana. Harapannya yang tadinya sirna sekarang menjadi harapan yang memberikan kepada mereka kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat Mazmur 43, ini berbicara tentang pergumulan seseorang, namanya pemazmur. Kita tidak tahu siapa namanya, pemazmur, yang mengutarakan pergumulannya kepada Tuhan sebagai satu doa. Ya, dia utarakan pergumulannya kepada Tuhan
dengan satu doa. Pergumulan doa diawali dengan satu ratapan, atau biasa dikatakan lamentation. Ya, coba Anda lihat ayat 1 sampai ayat 3. Lihat ayat 1 sampai ayat 3. Di situ dia bicara tentang 3 orang yang menyusahkan hidupnya. Seakan-akan dia hilang harapan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku. Untuk dapat pada satu keadilan, betapa sulitnya. Terhadap kaum yang tidak saleh. Kaum tidak saleh ini bisa berarti orang yang beragama, tetapi yang menghapuskan dalam tindakannya kaidah-kaidah agama. Banyak orang, di Indonesia banyak orang begitu. Beragama, saya rasa di Indonesia ini tidak ada orang kalau KTP-nya tidak ada agama, ada agama. Berbeda kalau Anda pergi ke negeri Belanda atau ke Eropa. Tapi di Indonesia hampir semua orang KTP agama. Macam-macam agama di sini. Tetapi tindakannya itu tindakan yang salah, bukan saleh, salah. Ini kelompok orang pertama. Yang kedua, luputkanlah aku dari orang penipu. Ini penipu ini dahsyat juga ini. Penipu itu dilihat dari kelas-kelasnya. Ada kelas ikan teri, ada ikan kakap. Dan cara menipunya macam-macam. Kadang-kadang orang-orang di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Dan yang ketiga, orang curang atau orang yang culas. Jadi pemazmur menghadapi ini, dia pikir saya sudah dihadapkan pada satu tembok dari orang-orang semacam ini. Kapan bisa ada kelepasan sama saya? Makanya dia menjerit. Sebab engkaulah Allah, tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Anda lihat pertanyaannya. Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Jadi seolah-olah ini mengingatkan pada bangsa Israel, ya, dalam masa pembuangan di Babel. Seakan-akan itu, engkau membuang aku. Israel utara itu dibuang ke Asyur. Israel selatan dibuang ke Babel. Ya, seperti itu. Dia tahu sejarahnya orang Israel ini. Bagaimana pahitnya orang dalam pembuangan. Banyak orang yang mati dalam pembuangan. Ada sedikit yang kembali. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanku. Jadi ini suatu ratapan dari seorang yang tidak mempunyai harapan. Dia berteriak kepada Tuhan, tetapi dia belum melihat satu tanda-tanda yang jelas untuk dijawab. Kemudian Anda lihat pada ayat yang keempat, pernyataan iman pemazmur. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Saya pada waktu membaca ini, saya ingat cerita Ayub. Ya, Ayub dalam keadaan yang sangat-sangat sakit dan hilang semua yang ia miliki, termasuk istrinya juga, 10 anaknya, kekayaannya habis semuanya. Dan datanglah teman-temannya yang berbicara, menasihati dia, dan lain sebagainya. Anda lihat dalam prosesnya. Ayub sekarang sudah tidak terpengaruh lagi pada teman-temannya. Apapun yang teman-temannya bilang. Kenapa? Karena bagi dia,
kehadiran Allah dalam batinnya jauh lebih penting daripada komentar orang-orang. Jauh lebih penting. Karena bagi Ayub, harapannya itu kecantol langsung kepada Tuhan. Memang dalam pergumulannya itu dia mempertanyakan kenapa Tuhan ciptakan dia. Dalam pergumulannya itu dia mendengar teman-temannya punya komentar yang seakan-akan menyalahkan dia. Tapi itu sekarang tidak terpengaruh lagi. Ayub hanya melihat kepada Tuhan. Pemazmur demikian. Allahku, Allahku. Mengapa jiwa saya mesti susah? Ayo bergembiralah jiwa saya. Nah, pada ayat yang kelima, timbullah pengharapan. Dan pengharapan itu menaklukkan kegelisahan. Seperti Smarty tadi. Pengharapannya yang saya jelaskan kepada dia dan calon suaminya menaklukkan kegelisahan dia. Nah, saya ingin membicarakan kepada saudara ayat yang terakhir ini. Coba saudara lihat. Ini penting sekali. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya perhatikan kata berharap di sini dipakai dalam bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani, yahal. Karena harap itu mempunyai 3 kata dalam bahasa Ibrani. Ada tikva, Anda masih ingat lagu national anthem dari Israel adalah hatikva, the hope, harap. Tapi ada juga harap yang dipakai dalam bahasa Ibrani, batah. Tapi yang dipakai di sini adalah yahal. Yahal itu artinya menantikan, menunggu. Berharap itu harus menunggu waktunya. Berharap itu sabar. Berharap itu percaya. Ini 3 unsur dalam kata yahal, berharaplah. Anda mesti menunggu, menantikan. Saya gabung ya, harus menantikan dengan sabar dan percaya kepada Tuhan. Itu berharap kepada Tuhan. Tuhan menjawab kita punya kegelisahan, kita punya pergumulan, kita punya kesulitan, seperti pada pemazmur ini, biasanya dengan 4 cara, atau dikatakan 4D dalam bahasa Inggris, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tuhan menjawab kita punya pergumulan, Tuhan bertindak dengan 4D. Yang pertama, D yang pertama direct. Langsung Tuhan jawab. Langsung Tuhan rubah situasi. Walaupun tidak selalu begitu. D yang kedua, different. Berbeda. Anda punya harapan A, yang datang Tuhan jawab B. Dan lebih baik. Selalu lebih baik. Tuhan menjawab, Tuhan mengatasi pergumulan kita direct langsung. Kedua, different, berbeda. Yang ketiga, dan ini yang paling sering Tuhan lakukan, delay, Tuhan tunda. Tuhan tunda. Dan ini harus sabar. Anda tahu, 3 abad lamanya bangsa Israel sebagai budak di Mesir. 3 abad Tuhan biarkan. Setelah mereka keluar, mereka mesti jalan 40 tahun. Udah lama sekali. Padahal itu jarak antara Goshen, Mesir, masuk ke tanah Kanaan, itu Jakarta Cirebon cuma. Ini dibuat Tuhan 40 tahun. Lama sekali. Berapa lamakah Abraham menantikan anak yang dijanjikan Tuhan?
25 tahun. Berapa lamakah Nuh membangun bahteranya, kemudian datang air bah 100 tahun plus 7 hari. Berapa lamakah bangsa Israel dibudakkan di Babel, kemudian pulang kembali 70 tahun. Anda lihat, Tuhan delay, Tuhan tidak jawab langsung. Ada banyak lagi cerita saudara-saudara. Paulus setelah bertobat mendapat sinar di Damaskus dalam perjalanan. Berapa lama kemudian dia masuk dalam pelayanan? 13 tahun dia masih pergi ke Arab. Begitu lama. Supaya Anda punya harap itu semakin lama, semakin kuat, semakin solid. Menantikan, menunggu tindakan Tuhan itu bukan cuma begini. Sekaligus kita dilatih spiritualitas kita. Sabar. Sabar. Berapa lama sabarnya Tuhan? Tuhan yang tentukan waktunya. Tetapi dalam sabar itu ada percaya. Berapa lamakah Ayub setelah dia menderita sakit, baru dia dipulihkan kembali? Bertahun-tahun. Berapa lamakah Yusuf dijebloskan di penjara tanpa diadili karena fitnah? 2 tahun. Bukan 2 minggu, 2 tahun. Anda lihat. Itu D yang ketiga. D yang keempat, deny. Seringkali Tuhan tolak kita punya harapan. Karena Tuhan mempunyai jawaban yang jauh lebih bagus. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ini Yesus loh yang berdoa, bukan saya, Yesus. 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Dan Tuhan deny, menolak doanya. Dan apa yang terjadi? Hidup kita lebih bagus toh, diselamatkan oleh Yesus. Diselamatkan. Nah, saudara-saudara, jadi ini pengertian berharap, yahal. Sekali lagi, berharap itu pertama Anda harus menunggu. Berharap itu Anda mesti sabar. Berharap itu Anda mesti percaya. Jadi kalau kita gabung, menunggu dengan sabar dan percaya. Itu pengertian berharap. Proses pergumulan yang terjadi. Jadi dari ketertindasan si pemazmur kepada kemerdekaan. Dia mengalami kemerdekaan pertama-tama, kemerdekaan batin. Mungkin dia tidak merdeka dari orang-orang yang recokin dia, tidak. Tapi dia mengalami kemerdekaan batin. Apapun yang terjadi sama dia di kelilingnya, dia percaya bahwa Tuhan ada di dalam dia. Dan dia mesti menunggu tangan Tuhan. Dari keraguan, ini prosesnya kepada kepastian. Nah, saudara-saudara, pertanyaan bagi kita sekarang yang paling penting. Apakah dasar pengharapan kita? Apakah dasar pengharapan kita? Rasul Paulus menjawab. Bolehkah saudara membuka 1 Timotius 1 ayatnya yang pertama? Perjanjian baru, surat Paulus, surat penggembalaan kepada Timotius. Ayat yang pertama. Dapat saudara-saudara? Mari kita baca sama-sama. Mulai salam ya, kita mulai. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Ini dia. Dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Dasar pengharapan kita adalah Kristus.
di dalam firman-Nya, Alkitab. Tetapi bangsa Israel dulu, dasar pengharapannya pada waktu Kristus belum ada, pada waktu Taurat belum ada, adalah apa? Anda lihat ini, Anda lihat. Pengalaman Tuhan Allah dalam sejarah. Itu yang mereka lihat. Allah pernah menyelamatkan saya. Allah pernah menyelamatkan bangsaku. Allah pernah bertindak begini. Ah, ini dia. Refleksi pada sejarah penebusan. Sebelum Kristus datang. Sebelum kitab suci ada. Itu kekuatan mereka. Nah, sekarang kita, apakah dasar pengharapan daripada saudara dan saya? 3 hal. Pertama, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara. Coba saudara ingat, Tuhan menyelamatkan saudara. Tuhan telah menolong saudara. Itu harapan kita. Yang kedua, kitab suci, Alkitab. Di sini penuh harapan-harapan yang Tuhan berikan, pengalaman-pengalaman orang. Dan yang ketiga yang merupakan dasarnya adalah Yesus Kristus. Saya melihat kata pengharapan ini, kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, elpis. Kayak bilang Elvis Presley. Tapi ini elpis. Kalau orang Batak nggak bisa bilang Elvis, elpis. Elvis Presley. Nah, begitu ya. Dari kata kerjanya elpo. Elpis itu artinya begini. Dengan gembira dan penuh keyakinan. Jadi kalau Anda berharap pada Kristus, Anda mesti bergembira dan penuh keyakinan. Akan apa? Keselamatan daripada Kristus. Itu harapan kita. Saudara dan saya hidup di dunia ini, kalau dalam ilmu teologi filsafat, cuma 10% yang kita tahu dengan hidup ini. Cuma 10%. 90% kita tidak tahu. Terjadi perubahan dalam sel-sel tubuh kita, kita tidak tahu. Apa yang jadi dengan negara kita kemudian hari, tidak tahu. Siapakah gubernur kita nanti, tidak tahu. Apa yang akan jadi dengan anak-anak saudara dan cucu-cucu saudara? Tidak tahu. 90% kita tidak tahu. Yang kita tahu 10%. Itu 10%, ada pula 55%-nya yang ya kabur-kabur lah taunya. Tidak jelas. Tetapi kendati pun demikian, ini dia pesan Alkitab dari Mazmur 43 dan 1 Timotius 1 ayat 1. Tetaplah bergembira dan penuh sukacita. Mengapa? Karena Tuhan akan bertindak. Nantikanlah Tuhan dengan sabar. Tetapi percaya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.